Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta, universitas swasta yang telah membentuk masa depan Indonesia selama lebih dari 60 tahun. Terletak di jantung kota Jakarta, Unika Atmajaya menjadi pusat kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan sosial dan budaya yang telah melahirkan banyak cendekiawan dan praktisi terkemuka di dalam negeri maupun di luar negeri. Di usianya yang pada tahun ini mencapai 63 tahun, Unika Atmajaya memiliki banyak cerita di dalamnya, baik rintangan yang silih berganti datang, namun banyak juga prestasi yang sudah diraihnya. Kalau dengar kata Unika Atmajaya, apa sih yang pertama terlintas di pikiran mereka? Universitas yang sangat berkualitas dan sangat bisa dipercaya. Merupakan kampus swasta di Indonesia dan juga Unika Atmajaya memiliki akreditas A. Kampus swasta dengan jurusan psikologi terbaik di Indonesia. Universitas yang identik dengan pengalamannya yang sudah sepak terjang yang sudah lama dan juga sudah mumpuni di bidangnya. Salah satu universitas Katolik ternama di Indonesia. Logonya Atmajaya itu paling terkenalnya kan itu kelihatan banget ya Pancasilanya gitu. Dengan pendidikan yang sangat holistik, Kampus Unika melahirkan banyak orang-orang yang berprestasi, terpercaya dan terdepan. Apa tanggapan kamu tentang Unika Atmajaya sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki keunggulan baik di bidang akademik dan non-akademik? Universitas yang sangat high standard. Unika Atmajaya memiliki pilihan jurusan bagi mahasiswa secara lengkap. Di Atmajaya itu pengajarannya seru, maksudnya nggak cuma teori doang, tapi ada juga praktek yang membuat mahasiswa-mahasiswa lebih paham. Untuk non-akademik, saya dengar UKM-UKM di sana sangat menarik, maupun olahraga ataupun seni. Lulusannya itu yang sekarang sudah berhasil di bidangnya masing-masing, itu banyak yang dari mereka bilang kalau mereka itu lulusan dari Unika Atmajaya. Unika Atmajaya saya rasa sudah mendunia juga ya, dan kemudian juga di nasional tidak kalah serunya juga dan tidak kalah terkenalnya juga Atmajaya. Mereka mengatakan bahwa pembelajaran di sana sungguh sangat menarik, dosen-dosennya proaktif, dan pembimbingan secara akademis pun berjalan dengan baik apabila mereka mengalami kesulitan atau kendala. Yang pasti lulusannya resourceful dan juga sangat praktikal. Kalau dari segi non-akademik, mereka itu aktif di berbagai bidang. Karena Atmajaya memberikan dukungan, memberikan ruang, memberikan waktu untuk mengembangkan potensi-potensi mahasiswanya. sungguh sangat unggul di bidang akademik dan non-akademik. Itu saya lihat dari para alumninya yang mereka menempati berbagai posisi baik di pemerintahan maupun di swasta. Dan kontribusi yang besar ini saya pikir ini memberikan warna yang berbeda bagi bangsa dan negara Indonesia. Bagaimana kontribusi Unika Atmajaya untuk Tuhan dan tanah air? Lalu, apa saja yang kamu ketahui? Unika Atmajaya memiliki kepekaan moral dan sosial terhadap lingkungan hidup yang telah diadakan oleh kegiatan-kegiatan sosial seperti yang diadakan oleh mahasiswa-mahasiswa. Salah satu contoh itu di fakultas kedokterannya. Banyak alumni yang lulus dari Atmajaya sudah mendirikan banyak organisasi, sudah bekerja di banyak rumah sakit, dan mereka selalu memfokus untuk membantu orang yang lagi sakit. Atmajaya itu tidak hanya mengajarkan akademik ataupun non-akademik, tapi juga karakter yang membuat mahasiswa-mahasiswanya lebih baik. Tidak hanya secara prestasi ya, tapi juga secara keagamaan dan karakter. Di Unika Atmajaya sangat menjunjung yang namanya moderasi beragama. Nah, walaupun mereka berlandaskan iman Katolik, mereka juga menerima orang-orang yang dari lintas agama apapun mereka dapat diterima dengan baik di Universitas Katolik Atmajaya. Nah, kalau untuk hal ini memang tidak perlu diragukan lagi untuk Unika Atmajaya. Karena memang itulah warna khasnya dari Unika Atmajaya yang memang sangat kental terlihat. Dari sisi kebangsaannya dan juga dari segi religiositasnya. Tidak hanya pada agama Katolik pastinya, tetapi juga merangkul juga agama-agama yang lain. Dan itulah ciri khas Atmajaya yang sangat kental menurut saya. Baik untuk agama maupun untuk negara, Atmajaya selalu memberikan kontribusinya. Karena itu merupakan salah satu ya visi misi dari
Unika Atmajaya. Mereka punya satu rumah sakit Atmajaya dan di situ banyak banget pelayanan masyarakatnya, khususnya kepada masyarakat sekitar dan yang memiliki kebutuhan untuk berobat dengan murah bahkan gratis. Atmajaya memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk mencerdaskan anak bangsa, di mana Universitas Katolik ini mampu memberikan beasiswa untuk anak-anak yang kondisi kurang mampu dan juga tinggal di daerah terpencil dengan tujuan agar mereka mampu mengembangkan diri, mereka mampu mengeksplor diri, meningkatkan kemampuan secara akademis, walaupun mereka mengalami kesulitan secara ekonomi. Kontribusi yang jelas baru saja terjadi adalah inisiasi dari Unika Atmajaya mengundang para pemimpin agama di Indonesia di dalam membahas dokumen Abu Dhabi. Inisiasi ini memberikan wawasan kepada para pemimpin agama di Indonesia bahwa mereka tidak hanya bertoleransi terhadap agama satu sama lain, tetapi adalah membangun bangsa Indonesia di dalam keberagaman. Ini adalah kontribusi yang luar biasa menurut saya. Satu kata tentang Unika Atmajaya. Berkualitas. Atmajaya hebat. Unika Atmajaya, jaya. Luar biasa. High quality education. Indonesia jaya. Keren. Luar biasa. Maju terus. Persepsi dan harapan dari masyarakat kepada Unika Atmajaya menunjukkan eksistensi Unika Atmajaya yang memiliki kontribusi untuk membentuk masa depan Indonesia dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, sekarang mari kita dengar pengalaman para alumni yang telah selesai menempuh pendidikannya di Unika Atmajaya. Apa saja yang mereka rasakan dan peroleh selama di Unika Atmajaya? Karena dosen-dosen di sini sangat knowledgeable, sangat berpengetahuan luas dan juga up to date. Lulusan Atmajaya sangat dipakai. Salah satu universitas terbaik di Jakarta adalah Unika Atmajaya. Atmajaya itu udah oke banget, udah luar biasa perfectnya. Lingkungan di Atmajaya sangat suportif. Kenapa suportif? Karena dari dosen maupun teman-teman, baik itu kakak senior, teman sebaya, dan juga adik-adik kelas, semuanya sangat suportif dan mendorong kita untuk melakukan banyak hal. Kuliah kan kita juga ada banyak aktivitas lain juga di kampus seperti panitia dan lain sebagainya. Jadi dengan sesama mahasiswa tuh juga enak, tektokannya, kerja kelompoknya juga enak. Dengan dosen pun dosennya nggak terlalu yang mau dihormatin tinggi-tinggi banget gitu, tapi dia berusaha baur sama mahasiswa-mahasiswanya. Kesempatan selama 1,5 bulan untuk saya dikirim ke Universitas Chungli Taiwan, yaitu dimana di sana kita benar-benar namanya bersosialisasi, belajar bersama dengan teman-teman yang dari negara Jepang, Amerika Serikat, dari Kanada, terutama juga dari negara Taiwan tersebut sendiri. Kalau boleh cerita gitu ya, dulunya saya sangat pemalu gitu, kayak males ikut apapun, nggak mau ikut-ikut event atau program apapun. Tapi sejak di Atmajaya saya jadi malah ikut banyak banget hal. Jadi contohnya dari dosen-dosen saya sangat mendorong saya untuk ikut lomba, untuk ikut student exchange, summer course, dan juga pengabdian, jadi kegiatan sosial, baik itu dari universitas maupun fakultas. Jadi saya punya banyak sekali pengalaman dan itu semua didukung oleh universitas itu sendiri. Dan dari teman-teman saya, mereka sangat mendukung saya untuk ikut berbagai organisasi, ada sebuah kebersamaan yang seru banget, jadi saya juga banyak banget ikut event-event dan juga acara-acara pengembangan diri. Saya sendiri tergabung di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Unika Atmajaya selama 3 tahun lamanya, dari saya kuliah 4 tahun. Nah itu sangat membantu sekali karena di situ kita belajar banyak bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, cara bekerja sama, cara memanage tim, cara memanage sebuah event ataupun sebuah sesuatu acara yang mau diselenggarakan, itu bagaimana cara memanagenya. Di situ juga cara menangani orang lain gitu ya, ketika kita punya partner atau punya masalah dalam sebuah tim, bagaimana harus menghadapinya, itu kita belajar banyak sih di situ gitu kan. Terus juga kita ketemu orang lain nih, cara dia menyelesaikan sesuatu, cara dia menyampaikan pendapat itu misalnya kurang sesuai dengan kita.
bagaimana cara menyesuaikan itu. Nah itu sangat kita pelajari di himpunan-himpunan itu ataupun di kepanitiaan tersebut. Nah dari situ itu membuat saya di tempat kerja pun terbiasa. Yang saya lakukan di waktu saya berkuliah di Kuliah Atmajaya sangat bermanfaat ketika saya di dunia kerja. Pertama waktu interview pasti ditanya kegiatan mahasiswa. Semakin banyak kegiatan mahasiswa yang kita ikuti, maka semakin tertarik perusahaan untuk merekrut kita. Yang kedua adalah kita melatih kepemimpinan dan koordinasi tim. Hal itu teamwork tersebut sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Berbagai teknologi, salah satunya ada VR, kemudian ada juga yang kayak mobil-mobilan gitu untuk mengukur ergonomisnya badan kita, salah satunya kayak gitu. Terus juga terkait dengan sistem, ada juga disediain MATLAB dan juga Python waktu itu. Jadi kita cukup difasilitasi dengan berbagai teknologi zaman sekarang gitu ya, supaya pas kerja itu semua kita lebih tinggi nih daripada orang lain value-nya gitu. Mereka juga menggunakan teknologi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Terdapat banyak sekali ekstrakurikuler yang seingat saya pada masa saya kuliah itu sekitar 20 lebih. Even sampai ada diving segala macam. Setelah saya berkuliah di Atmajaya hanya selama 3 tahun. Lalu setelah itu selama setengah bulan saya sudah bekerja, tidak ada waktu tunggu waktu itu. Jadi saya langsung bekerja, jadi sebelum skripsi saya sudah langsung bekerja. Nah kebetulan waktu itu saya sidang di bulan Juli, di bulan pertengahan Juli. Di 1 Juli saya sudah bekerja di Fifth Group, seperti itu. Jadi kalau ditanya masa tunggunya, kebetulan saya kerja dulu baru lulus gitu. Jadi tidak ada masa tunggunya. Saya nggak cuma belajar pendidikan bahasa Inggris, namun saya juga belajar bagaimana cara mengajarkan bahasa Indonesia ke penutur asing, lalu juga bagaimana cara translate, yaitu menerjemahkan, dan juga cara menulis. Nah, dari situ sekarang saya selain bekerja di perusahaan, saya juga bisa freelance untuk ke semua hal tersebut. Kita Atma, bangga Atma. Dari cerita alumni yang tumbuh dan berkembang di Unika Atmajaya, serta beragamnya pengalaman yang dimiliki, telah membentuk para alumni menjadi manusia yang berkarakter sehingga bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Lalu, apa kata dunia industri yang menjadi tempat para alumni menerapkan ilmunya dan berkontribusi sesuai dengan kompetensinya? Mari kita dengarkan pendapat tentang alumni Unika Atmajaya dari 2 perusahaan besar di Indonesia yang memiliki jaringan distribusi yang luas, baik nasional maupun internasional, dan menjadi salah satu perusahaan terbesar dan terkemuka di Indonesia. Apa yang menjadi karakter khusus pekerja yang merupakan alumni Unika Atmajaya yang saat ini bekerja di perusahaan? Jadi yang saya temukan selama bekerja dengan mereka, mereka mempunyai tanggung jawab yang luar biasa, sangat proaktif dan memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Alumni Unika Atmajaya kami amati punya 3 karakter. Yang pertama adalah mereka ini orang-orang yang memiliki kecerdasan secara intelektual. Jadi cerdas secara intelektual gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka ini selain cerdas secara intelektual juga cerdas secara emosional. Dan yang ketiga, kami amati bahwa alumni Unika Atmajaya ini memiliki karakter yang unik, yaitu mereka punya spiritualitas yang kuat, jadi juga cerdas secara spiritual gitu ya. Jadi 3 kombinasi kecerdasan itu sebetulnya membuat alumni Unika Atmajaya menjadi pribadi yang satu, mempunyai empati yang tinggi, yang kedua, mempunyai kepekaan yang lebih terhadap orang lain dan juga lingkungan sekitar. Mengapa hingga saat ini tetap memberikan kepercayaan bagi alumni Unika Atmajaya untuk terus berkontribusi di perusahaan? Karena Atmajaya memiliki kualitas yang terpercaya dan sangat baik kualitasnya. Kami punya budaya Nutrifood yaitu I-Care, Integrity, Collaboration, Innovation, Respect, dan Excellence. Ya. Masing-masing dari value ini punya 3 perilaku kunci. Untuk excellence, salah satu perilaku kunci yang sangat menonjol adalah kami mengharapkan para karyawan ini mempunyai kebiasaan untuk suka belajar dan juga suka mengajar. Nah, 2 kompetensi yang utama ini kami lihat sangat kental di para alumni Unika Atmajaya gitu. Kami percaya di tengah dunia kerja yang berubah sedemikian cepat ya, di mana banyak perubahan, kemampuan untuk mau belajar merupakan kunci. Anak-anak atau orang-orang yang agile, yang adaptif ini merupakan kunci supaya mereka bisa bertahan dan maju dalam perusahaan.
kami lihat karakter ini banyak terlihat di dalam alumni Unika Atmajaya. Kita sudah mengetahui berbagai pendapat stakeholder tentang Unika Atmajaya. Dan di momen ulang tahun Unika Atmajaya ke-63 ini, ada doa dan harapan yang dititipkan. Yang membantu saya belajar, tapi menjadi rumah yang juga membantu saya berkembang. Fasilitas yang disediakan oleh Atmajaya beragam. Tetap mengembangkan setiap mahasiswa dan mahasiswi supaya saat mereka lulus, mereka bisa berkontribusi dan berguna untuk bangsa dan negara. Mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas, baik itu dari segi akademis, non-akademis, maupun juga dari segi moralitasnya. Atmajaya tetap menjadi kampus terdepan. Unika Atmajaya menjadi tempat yang membangun persaudaraan sejati, baik itu antar umat beragama dan juga antar golongan dan juga suku-suku di Indonesia ya. Memberikan lulusan yang semakin bisa go internasional. Saya berharap Atmajaya terus maju, berkembang, semakin luas kalau bisa membangun di tempat yang lain, sehingga semakin banyak mahasiswa belajar ke Atmajaya. Karena Atmajaya adalah universitas yang berkualitas, maka saya yakin lulusannya juga semakin berkualitas dan memberikan kontribusi yang baik bagi bangsa dan negara. Atmajaya teruslah berkembang dan berkembang. Semua sesuatu hal yang mau sukses nggak didapat dengan mudah. Semoga Atmajaya bisa terus membimbing generasi bangsa dan menyediakan berbagai pengembangan diri dan juga pengetahuan. Berkembangnya kampus Unika Atmajaya nih yang tadinya cuma di Semanggi, kemudian ada Pluit, kemudian ada BSD. Harapannya sih semakin banyak mahasiswa yang bisa menjadi lulusan Unika Atmajaya yang berprestasi yang baik dan juga berkontribusi untuk bangsa dan negara. Semoga makin bagus, semoga berkualitas, makin menjunjung tinggi toleransi beragama, juga semakin bisa diperhitungkan di dunia kerja. Agar OT dan Atmajaya tetap selalu bekerja sama untuk menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang cocok dengan kebutuhan perusahaan, yaitu Orang Tua Group. Makin terus berkarya, makin terus berdampak bagi sesama, memberikan dampak perubahan positif. Semoga juga Unika Atmajaya dapat terus mengembangkan anak-anak muda yang unggul, mencetak pemimpin masa depan yang penuh kasih, penuh iman, dan menjadikan mereka sebagai panutan dan inspirasi bagi lingkungan. Selamat ulang tahun Universitas Katolik Indonesia Atmajaya yang ke-63. Semoga semakin jaya untuk Tuhan dan tanah air.